Di sini saya mau mencairkan coklat. Harusnya makan coklat batangan ya. Saya nggak punya coklat batangan, adanya coklat ini. eh, Buat kue juga. Nah, Eka akan saya cairkan ini sekitar 70 graman ya. 70 gram. Nah, akan saya cairkan sampai dia betul-betul panas dulu. Saya masukin dulu nih coklatnya, ini sudah panas banget. Akan saya cairkan. Nah, ini betul-betul harus cair ya. Ini saya menggunakan minyak 120 mili. Nah, di sini akan saya cairkan menggunakan ya spatula ya, supaya benar-benar cair dia. Nanti setelah itu saya sisihkan atau dinginkan ya. Panas banget nih. Panas. Nah, seperti gitu ya. Nah, ini udah benar-benar cair nih. Kemudian akan saya sisihkan ya. Sisihkan dulu supaya dingin ya. Akan saya sisihkan. Dah, sisihkan di sinilah. Oke, dah. Nah, di sini saya siapkan bahan-bahan keringnya ya. Di sini bahan-bahan keringnya udah saya siapkan. Di sini adalah 90 gram tepung terigu protein sedang ya. Kemudian coklat bubuk di 30 gram. Kemudian setengah sendok setengah sendok baking powdernya ya. Nah, ini yang kering. Kemudian saya sisihkan juga dulu, sementara disisihkan. Dan untuk kelanjutan saya masukkan telur, 4 butir telur ya. 4 butir telur. Sebentar. 4 butir telur. 4 butir telur. Ini omega ya, merah omega telurnya, tapi apa saja juga ini kebetulan omega aja sih. Butir telur. Kemudian saya masukin gulanya. Kemudian ini perkiraan aja ya, dari seperempat sendok teh garam. Kemudian SP. Kurang lebih 1 sendok teh SP ya. Ini sendok teh SP. Nah, seperti ini SP-nya.
setengah sendok TSP. Nah, seperti itu. Kemudian saya mixer ya dengan kecepatan pelan dulu ya. Pertama adalah yang kecil dulu ya. Belum saya colokin. Nah, ini dengan kecepatan rendah dulu sampai kental berjejak ya. Kemudian kecepatannya ditambah sampai kental dan berjejak. Kurang lebih 7-10 menit ya. Nah, di sini airnya ini udah kental ya. Akan sahabat cek dulu ya. Akan saya coba cek apakah betul. Oh iya, ini udah kental dan berjejak ya. Ini udah kental berjejak tuh, tidak jatuh dari ininya ya. Oke. Nah, ini kan sudah apa namanya? Itu ya. Udah bagus dan sudah apa namanya teh? Aduh, namanya teh. Nah, saya masukin bahan keringnya diayak ya. Diayak supaya apa berinjil-berinjilannya tuh nggak tercampur, supaya lembut lah ya hasilnya ya. Dan seterusnya ya. Dan ini yang terakhir nih, saya sekaliguskan aja ya. Nah, ini udah beres. Sudah beres. Nah, akan saya ini dulu supaya rada tercampur rata dan supaya tidak kabur-kabur ya. Pelan-pelan aja dulu. Kemudian itu dengan spatula ya. Oke, ini juga udah dulu. Stop. Dan ininya juga akan saya saring dulu supaya tadi ada kayak ada gerinjil-gerinjilnya ya, supaya halus lah intinya. Tuh kan ada yang kurang bagus, ada yang kasar. Nah, seperti ini.
Kemudian saya ini dulu, gitu, supaya masuk. Tuh kan ada bener, ada kayak kacang gitu ya. Tuh bener kan, ada kayak kacang gitu ya. Oke lah. Saya pikir lagi kayaknya sih. Bisa enggak? Oke lah. Cukup lah ya. Tuh kan kotor ya. Nanti nggak akan halus sajinya kalau langsung dimasukin kayak tadi. Oke. Nah, coba kan saya mixer sebentar, di mixer sebentar lah ya. Di mixer sebentar. Pelan saja. Yang penting mah tercampur rata aja lah. Kemudian nanti baru menggunakan spatula untuk meratakan ya. Terutama minyaknya supaya tidak mengendap di bawah. Kayaknya sudah cukup. Nah kayak gini. Saya pisahkan dulu aja karena nggak menetes ya. Nah menggunakan spatula dengan kebalik ya, maksudnya nah dengan ini kebalik gitu ya. Ini supaya merata, tercampur rata. Kalau sudah rata tinggal baru dicetak dan dibagi dua bagian dan disisakan untuk bagian tengahnya ya. Nah seperti ini belum, terutama dicek untuk minyak supaya tidak mengendap, apakah mengendap tidak gitu kan ya. Nah harus dibalik kayak gitu. Nah gini, kocek balik apa namanya nggak tahu aku. Nah kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Nah kalau sudah rata kayak gini, untuk sementara saya mau siapkan langseng dulu ya, sebelum dibagi dulu ya. Siapkan langsung dulu. Oke, sip. Nah ini kan sudah rata ya, anggap aja ini udah rata. Insya Allah udah rata, sudah nggak ada endapan-endapan minyaknya, sudah ada tidak ada endapan-endapan minyaknya. Nah saya akan bagi dua dulu, kemudian disisakan untuk lapisan tengahnya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, mudah-mudahan sama rata ya, karena nggak akan saya ukur. Mudah-mudahan sama rata. Oke. Kemudian bagian keduanya di sini. Nah seperti ini ya, anggap aja ini udah sama rata ya. Nah sisanya ini akan saya untuk lapisan tengahnya akan saya kasih susu saset ya, susu saset dua bungkus. Untuk lapisan tengahnya ini. Susu kental manis bendera. Lapisan tengahnya.
Oke, ini sudah, baru saya kocek dulu. Ini untuk lapisan tengahnya ya. Ini untuk lapis tengahnya. Ya oke, kayaknya ini udah siap. Nah, kemudian saya siapkan loyangnya. Yang ini saya sisihkan dulu. Saya akan masukkan lapis pertamanya ya. Pertamanya ini, saya lapis pertamanya adalah ini. Bentar. Lapis pertamanya ya, ini udah saya siapin, udah dilumpurin bawahnya, sudah lumpurin minyak supaya lebih lepas nantinya. Nah ini saya kasih kertas kue, kertas roti ya, kertas roti supaya nantinya lebih gampang untuk ngambilnya, melepaskannya. Nah gitu. Nah di sini akan saya masukkan lapis pertamanya. Nih akan saya masukin lapis pertamanya. Nah seperti ini. Kemudian kita ratakan sampai ke sisi-sisinya gitu ya. Oke, udah. Kemudian saya bentur-benturkan. Ini masih ada sedikit ya lebar saya. Nah, saya bentur-benturkan nih. Oke, siap dah. Tinggal saya masukin. Nah, di sini kebetulan udah mendidih. Saya nggak pakai alas ya, nggak dikasih alas lagi karena apa? Ininya terlalu pendek. Nggak saya pakai kasih alas lagi. Saya masukin. Allahu Akbar. Kok ini kecil sih? Ini nggak apa-apa. Kurang lebih akan saya kukus kurang lebih sekitar 20 menit ya, 20 menit awal. Saya nggak menggunakan kain lap yang itu karena lapnya nggak ada yang bersih, lupa nggak dicuci. Tunggu sampai 10 menit dari sekarang. Lapis kedua saya lupa nggak bikin video tadi ya. Ini lapis yang ketiganya nih. Tapi lah nanti lihat hasilnya aja lah ya. Nanti lihat hasilnya saja.
lapis ketiganya nih. Lapis yang kedua tadi yang ada susunya, nanti kayak berlapis gitu loh kelihatannya. Tapi kayaknya lebih tebel ya lapis keduanya, nggak tipis, karena ternyata saya kasih banyak tadi. Nah, di sini pun akan saya ratakan dulu supaya rata. Oke, ini saya tunda dikukus kurang lebih, yang terakhir ini kurang lebih 20 menitan ya, 20 menitan dari sekarang. Oke, ini tinggal melihat hasilnya gimana. Mengembangnya bagus tuh, tapi kurang tahu hasilnya gimana ya. Tapi ini mengembangnya udah naik ke atas tuh ya, sudah naik ke atas banget. Nanti kurang lebih jam 5.25 matengnya, jam 5.25 ya. Ini saya matikan, coba dilihat. Udah berarti udah mateng ya. Akan saya angkat. Ini pengembangannya yang paling bawah yang kurang bagus ya, tapi enggak apa-apa, ini bagus hasilnya juga. Dinginkan dulu, nah, sampai betul-betul dingin ya. Nah, ini megarnya kurang bagus, tapi nggak tahu hasilnya bagaimana nanti, rasanya enak atau tidaknya ya. Tapi mudah-mudahan sih enak ya. Nah, seperti ini. Coba saya akan keluarkan dari loyangnya. Sebentar, saya keluarkan dari loyangnya. Alhamdulillah. Nah, seperti apa hasilnya? Cek dulu. Bentar ya. Wih, cuma memang tipis. Tuh hasilnya seperti ini. Nah, dikotok, dikupas. Tapi bagus hasilnya, oke lah. Cukup lumayan ya. Nah, ini nih terkelupas. Lembut sih, enak. Manisnya pas. Nah, ini tipis hasilnya, nggak tahu nanti hasilnya yang tengahnya gimana ya. Oke, seperti ini hasilnya. Cukup sekian aja, terima kasih. Untuk untuk yang kedua, kue kukus yang kedua, roti kukus yang kedua akan saya mulai lagi ya. Ini hasilnya seperti ini, karena memang ini hanya menggunakan terigu 90 gram ya. Jadi memang tipis gini, kalau dibilang mengembang. Coba saya potong.
Nah, ini dijadikan berapa jumlahnya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti 9 kali 2 18 ya, 18. Karena memang tebal-tebal. Nih. Coba lihat lapisannya ya. Tuh, lapisannya alhamdulillah bagus tuh. Ini termasuk ngembang karena apa? Cuma 90 gram ya. Nih, hasilnya seperti ini ya. Lembut. Coba saya makan. Enak. Cuma memang ini saya harusnya menggunakan coklat batang. Saya nggak menggunakan coklat batang, menggunakan coklat apa namanya itu? Coklat yang memang ada stok di saya. Coklat cair, kemudian saya cairkan juga. Nih, lapisannya bagus juga kan? Nah, seperti ini lapisannya tuh ya. Bagus juga. Nah. Alhamdulillah. Dan saya akan memulai yang kedua ya. Nah, di sini saya pecahkan 4 butir telur ya. Ukuran sedang saja. Nah, di sini saya kasih vanila ya, vanili bubuk boleh, pasta vanila boleh. Ini saya kasih 1 bungkus saja, nggak apa-apa lah ya, biar harum. Harusnya mas setengah sendok teh. Terus ini apa namanya, gula pasir sekitar 200 gram. 200 gram gula pasir. Kemudian dikasih SP setengah sendok teh. SP-nya saya setengah sendok teh. Setengah sendok teh. Kemudian saya kocek apa sih namanya, mixer sampai dari ukuran sedang ya, dari ukuran rendah dulu sampai berjejak lah ya, dengan kecepatan rendah dulu. Kurang lebih 7 sampai 10 menitan ya. Disesuaikan dengan mixer masing-masing aja ya, disesuaikan dengan mixernya masing-masing.
sudah berjejak ya, lihat bisa kelihatan. Nah, sudah berjejak. Kemudian akan saya kasih untuk diayak ya, seperti ini. Akan saya ayak sampai kan ayak biar lembut, biar tidak ada apa sih namanya yang gerinjil ya. Karena ayakannya kecil jadi perlu kesabaran. Terus sampai selesai ya. Dan seterusnya. Setelah diayak itu saya ini kasih baking powder kurang lebih sekitar baking powder sekitar 1/4 sendok teh ya, 1/4 sendok teh. Insya Allah ini bagus karena baru dibuka ya. Itu aja. Kemudian akan saya ini dulu supaya tidak berterbangan. Diaduk dulu sementara pakai yang rendah aja ya. Yang pentingnya tercampur rata dulu. Setelah ini sudah matiin dulu, apa namanya, santan saset ya. Kemudian saya masukin susunya. Susunya apa saja lah ya, tapi kental manis saja intinya. Itu. Oh iya, garam tadi saya lupa, 1/4 sendok ya, garam. Kemudian saya aduk rata. Ini sudah rata, saya masukkan minyaknya. Sudah saya masukin minyaknya, saya kocek dulu dengan yang itu ya.
Kalau terasa sudah tercampur rata, tinggal kita matikan dulu. Kita aduk menggunakan spatula ya. Dengan spatula kocek balik ya, ngelihat supaya minyaknya tidak mengendap di bawah. Apakah masih ada yang mengendap gitu minyaknya, intinya seperti itu. Kalau sudah tercampur rata, tinggal saya bagi tiga bagian. Kita bagi 3 bagian untuk kasih warna ya. Kayaknya sudah oke. Ini saya copotannya dulu. Oke. Akan saya bagi 3 bagian sama rata ya. Tiga bagian sama rata. Bismillah. Oke, kemudian yang satu bagian taruh sini aja ya. Insya Allah sama rata. Nah, di sini yang satu macam nggak akan saya warnai ya. Yang satu macam tetap warna natural putih. Nah, yang satunya saya kasih warna coklat pandan. Kasih pandan. Tuh. Ya cukup. Kemudian yang satunya akan saya kasih warna coklat jak, pasta coklat. Cukup, jangan terlalu banyak karena akan warnanya betul-betul ya coklat. Kocek sampai betul-betul ini pisahkan dulu, betul-betul tercampur dengan rata. Jadi juga kan gitu ya, dengan warna pandan betul-betul tercampur rata juga, harus tercampur dengan rata.
Nah, ini sudah tercampur dengan rata. Kemudian akan saya panaskan kompornya. Oke. Kemudian saya langsung siapkan loyangnya. Nah, di sini loyangnya udah saya kasih kertas roti. Bawahnya saya olesin dengan minyak ya. Ini saya masukin yang coklat dulu. Saya masukin. Semoga nanti hasilnya bagus ya. Kemudian diratakan ke sisi-sisi. Nah, seperti ini ya. Nah, saya hentak-hentakan dulu supaya rata. Setelah itu saya masukin ke kompornya ya, mumpung sudah mendidih. 10 menitan dari sekarang sudah saya masukin itu ya. Tunggu sampai 10 menit baru dilapisin yang kedua. Kemudian akan saya masukkan lapisan kedua ya. Lapisan kedua, panas. Lapisan kedua warna putih ya. Kemudian ratakan juga ya. Oke, udah rata, saya tutup kurang lebih 10 menit juga. Oke, saya tutup dari sekarang. Nah, sekarang udah 10 menitan, akan saya kasih lapisan ketiganya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kempes ya.
ketiga. Nah, ini kan udah lapisan ketiga. Saya biarkan tanakin sampai 20 menit ya. Setelah 20 menit ya udah, nanti saya angkat. Nah, kan udah beres ya kalau udah 20 menit angkat, dan kemudian nanti dibiarkan dulu sampai tanak sampai dingin, baru kita buka. Oke. Nah, sip, saya langsung tutup kembali. 20 menit dari sekarang. Mengembangnya bagus banget tuh sekarang, karena kalau tadi saya bikin apa sih namanya, bolo yang pertama kurang mengembang, maksudnya nggak mengembangnya nggak terlalu tinggi. Karena apa, saya bikinnya setengahnya, setengah adonan. Kalau ini satu adonan jadi full gitu ya. Kalau tadi cuma 90 gram untuk apa namanya, untuk terigunya. Kalau ini adalah 2 kalinya, jadi ini satu adonan. Kalau yang tadi setengah adonan, jadi tipis jadinya. Dan mengembangnya bagus banget nih, sampai atas banget. Ini bagus banget ya, mudah-mudahan nanti hasilnya juga bagus. Sekarang kurang lebih sudah 20 menitan ya. Coba akan saya cek dulu, kalau memang sudah tidak nempel berarti udah mateng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berarti sudah nggak nempel ya. Masa matiin, akan saya angkat. Nah, ini akan saya angkat, ditaruh sana supaya dingin dulu, baru nanti diambil diangkat dari keluar, dilepas dari loyangnya ya. Panas, bismillah. Nah, ini supaya dingin dulu, taruh sini aja. Matiin dulu, nunggu sampai dingin. Nah, di sini ini akan saya lepaskan dari loyangnya ya. Nah, ini akan saya lepaskan dari tempatnya. Nah, akan saya lepaskan. Alhamdulillah lepas. Nah, ini hasilnya seperti ini. Coba saya lepaskan dari kulit dari kertas rotinya ya. Nah, sekarang nih kelihatan bisa ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga akan saya balikin. Bismillah. Ini tanganku bersih ya. Bentar. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, di sini akan saya potong menjadi 3 bagian. Bismillah. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Nah, seperti ini.
Nah, ini akan saya foto. Los Angeles, Amerika Serikat, ribuan warga berkumpul di luar balai kota. Mereka membentangkan poster dan spanduk bertuliskan kalimat sindiran keras. Di antaranya, uang untuk perang, tidak ada uang untuk orang miskin. Unjuk rasa itu lagi-lagi untuk mengecam kekerasan yang diciptakan oleh Trump, terlebih serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang justru membuat perang jadi panjang. Nah, Para demonstran juga mengatakan ini hasilnya seperti ini. Coba kita buka. Ada 3 lapis, coklat, putih, sama apa namanya, pandan. Nah, seperti ini hasilnya ya. Alhamdulillah. aksi yang sama juga dilakukan ribuan warga Minneapolis. Akan saya coba nih, Para pengunjuk rasa juga lembut kan lah, telah mematikan serta menyakiti para imigran dan banyak orang Iran. enak, lembut. Mereka menuntut aksi keji itu harus dihentikan demi kemajuan Amerika Serikat sendiri. Demikian sudah 2 apa namanya, 2 bolu kukus yang saya buat ya hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton. Nah, ini bolu kukusnya ya, sudah jadi. Jadi 2 ini sama ini. Alhamdulillah.